Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian dalam keadaan sehat. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali belajar IPS. Dan pada hari ini kita masuk ke bab baru di bab 2 dengan tema pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Sebelum kalian mempelajari pada bab kedua ini, silahkan lihat di slide, ada peta konsep materi apa saja yang terdapat di bab 2. Jadi bab 2 ini nanti terbagi menjadi 3 subtema. Yang pertama mengenai mobilitas sosial. Nah, pada tema mobilitas sosial ini kalian akan mempelajari 5 hal. Yang pertama pengertian mobilitas sosial, yang kedua bentuk-bentuk mobilitas sosial, yang ketiga faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, yang keempat saluran-saluran mobilitas sosial, dan yang kelima dampak mobilitas sosial. Kemudian pada subtema yang kedua akan belajar tentang pluralitas. Ada 6 hal yang akan dipelajari. Yang pertama mengenai perbedaan agama, yang kedua perbedaan budaya, ketiga perbedaan suku bangsa, yang keempat kualitas penduduk dan pergerakan nasional, yang kelima perbedaan pekerjaan, dan yang keenam potensi pluralitas masyarakat Indonesia. Tema yang terakhir di bab 2 adalah tentang konflik dan integrasi. Kalian akan belajar tentang konflik dalam kehidupan sosial, dan yang berikutnya tentang integrasi sosial. Nah, pada pertemuan hari ini kita hanya akan membahas bagian yang pertama, yaitu tentang mobilitas sosial. Nah, tujuan kamu belajar tentang materi yang pertama pada hari ini ada 2. Jadi setelah kamu mempelajari, kamu harus bisa yang pertama mengerti dan memahami tentang apa itu mobilitas sosial. Yang kedua, kamu harus bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mari kita ikuti untuk yang pertama tentang pengertian mobilitas sosial. Nah, sebelum kamu memahami pengertian mobilitas sosial, amati gambar yang ada di slide. Ya, ini tentang berbagai macam budaya di Indonesia, terutama dari budaya berpakaian dari berbagai daerah, karena kalian tahu bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki berbagai macam keragaman, baik dari sisi agama, adat, bahasa, pekerjaan, dan lain-lain. Nah, keragaman masyarakat Indonesia itu akan melahirkan berbagai kebudayaan yang memiliki nilai yang tinggi. Nah, interaksi di dalam masyarakat itu terjadi karena adanya keragaman. Nah, karena keragaman itu akan melahirkan berbagai temuan baru atau inovasi di bidang budaya dan menarik bagi masyarakat lain sehingga mendorong terjadinya mobilitas sosial. Nah, berikutnya sebelum kamu mendefinisikan apa itu mobilitas sosial dan agar kamu bisa membuat definisi sendiri, amati, baca ya tentang kasus yang ada di slide. Jadi yang pertama ini berjudul kesuksesan Mas'ud. Mas'ud ini sebagai contoh bisa diganti dengan Ahmad dan lain-lain. Kalau kamu sudah membaca, jadi ceritanya Mas'ud itu anak seorang petani miskin.
Mas'ud berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarganya. Orang tuanya hanya mampu menyekolahkannya sampai tingkat SMP. Walaupun demikian, Mas'ud tetap bercita-cita melanjutkan sekolah sampai jenjang yang tinggi. Nah, pada tahun 1980, ceritanya Mas'ud pergi ke kota bersama temannya. Di kota, mereka berjualan koran di waktu pagi dan berangkat sekolah pada waktu siang. Dari hasil penjualan koran, Mas'ud membiayai sekolahnya bahkan sampai kuliah. Nah, kuliah ini membuat pengetahuan Mas'ud semakin luas, terutama tentang usaha atau bisnis. Nah, setelah lulus kuliah, sehingga Mas'ud tidak lagi berjualan koran di pinggir lampu merah. Dia membuka kios koran dan majalah, dan usahanya mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dan kini Mas'ud sudah memiliki 4 toko buku yang laris dengan jumlah pekerja 200 orang. Nah, ini contoh, jadi Mas'ud yang masa lalunya anak petani miskin, kini telah menjadi pengusaha yang terkenal di kotanya. Nah, keberhasilan Mas'ud ini tidak lepas dari usahanya yang gigih. Nah, dari kasus ini diharapkan kamu bisa membuat pengertian atau definisi apa itu mobilitas sosial. Agar lebih jelas, saya contohkan lagi satu kasus lewat gambar. Kamu amati gambarnya. Jadi ini gambar seorang direktur, ya, dan bawahannya yang sedang rapat, sedang memikirkan bagaimana agar perusahaannya menjadi lebih maju. Nah, pernahkah kalian memikirkan bagaimana seseorang dapat menjadi direktur perusahaan? Dan apakah kalian punya cita-cita menjadi direktur perusahaan? Nah, pertanyaan yang berikutnya, apakah seorang bawahan atau staf di sebuah perusahaan dapat menjadi direktur? Nah, ini dari 2 contoh ini diharapkan kamu bisa membuat pengertian tentang mobilitas sosial. Nah, di buku paket sudah dijelaskan di situ, tapi harapannya kamu bisa membuat dengan bahasamu sendiri dari contoh kasus yang ada. Nah, mobilitas sosial itu berasal dari bahasa Latin, mobilis, ya, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sosial itu mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Nah, kalau dipadukan, maka mobilitas sosial itu bisa dimaknai perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Nah, seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari satu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, itulah yang disebut mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial itu secara garis besar dibagi 2. Ada yang namanya mobilitas vertikal. Nah, mobilitas vertikal itu perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi, ya, berpindah ke tempat yang lebih tinggi atau dikenal dengan istilah social climbing, maupun turun ke tingkat
yang lebih rendah atau social sinking. Contoh dari dua bentuk mobilitas sosial ini dapat kalian baca di buku paket halaman 84 ya. Yang kedua, mobilitas horizontal. Nah, mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Jadi, mobilitas horizontal merupakan peralihan individu dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lainnya, tetapi tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan. Contoh, misalnya kepala sekolah SMP 7 dipindah ke SMP 1, tapi beliau tetap menjadi kepala sekolah. Nah, ini namanya contoh mobilitas horizontal. Nah, untuk lebih memahami tentang pengertian mobilitas sosial, silahkan dibaca di slide beberapa pengertian mobilitas sosial menurut para ahli sosiologi, ya. Misalnya dari Paul P. Harton, Kimball Young, Anthony Giddens, Harton, dan Hun. Silahkan dibaca sendiri di buku paket, ya, atau kamu baca di slide. Nah, selanjutnya setelah kamu memahami pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial, silahkan dicatat di buku catatan kalian, dirangkum, dan kemudian ada aktivitas individu ya yang harus kamu lakukan. Silakan dibaca di slide. Jadi kamu yang pertama mengamati di sekitar tempat tinggalmu, ya, paling tidak ada 6 orang tetanggamu yang mengalami mobilitas sosial. Dicatat, bisa mobilitas sosial vertikal, bisa mobilitas sosial horizontal. Nah, hasil amatanmu itu kemudian dicatat, ditulis secara singkat bagaimana tetanggamu itu bisa mengalami proses mobilitas sosial. Dan berikutnya kamu tuliskan faktor apa yang menyebabkan mereka mengalami mobilitas sosial, ya. Kemudian kamu tulis di buku atau di kertas folio bergaris, difoto lalu diupload di dalam Classroom. Demikian pelajaran pada pagi hari ini. Semoga kamu bisa memahami, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.